kepada-Mu Tuhan. Kami perlu berpaling kepada-Mu. Dikala Allah kami, dikala tabib kami yang sejati, yang perlu menyembuhkan kami. Kami adalah orang yang sakit Tuhan. Makanya kami datang kepada-Mu, ingin menyembah-Mu Tuhan. Segala puji syukur dan hormat kami kembalikan kepada-Mu Bapa. Engkau adalah Allah dan Raja kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah mempercayakan hamba-Mu untuk memberitakan firman ini Tuhan. Tuhan pulihkan kami kembali. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menyembuhkan kami. Oh, ungkapkan kami Tuhan, agar kami dapat dipulihkan setiap hari. Tuhan Yesus Kristus, syukur kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya, suatu anugerah terindah buat saya bisa menyampaikan firman pada hari ini. Itu karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan firman, saya mau memperkenalkan diri saya. Saya adalah mahasiswa biologi STT Pemanggur. Nama saya Maidi Aquila, biasa dipanggil Aquila atau Mai. Berasal saya adalah dari Kalimantan Barat. Puji Tuhan, sampai hari ini Tuhan menyertai saya. Itu karena kasih anugerahnya. Puji Tuhan Bapak Ibu, dari firman ini adalah kembali mengingatkan kita kembali bahwa kita perlu datang kepada Tuhan. Dari kesaksian Bapak tadi, wah sungguh luar biasa, menguatkan kita kembali bahwa kita perlu berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Baik, saudara-saudari, sebelum kita membukakan firman kita bisa buka dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 14 sampai yang ke-15. Yang sudah dapat katakan amin, saudara-saudari. Amin, puji Tuhan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatlah sahabat-sahabat menyampaikan kami berbuat berkata selama mulai hidup bersama mereka. Tetapi waktunya akan datang ketika itu diambil dari mereka, dan pada waktu itu mereka akan berpuasa." Amin, puji Tuhan. Dari ayat ini adalah bagaimana pada waktu itu peristiwa ini terjadi di Galilea, di Pernaon. Datanglah orang Farisi sama murid-murid Yohanes, yaitu Yohanes Pembaptis yang dimaksud di sini, datang menanyakan kepada Yesus, mengapa murid Yesus Kristus tidak berpuasa, melakukan sesuatu aktivitas seperti yang dilakukan orang Farisi pada waktu itu. Pertanyaan pada waktu itu kepada Yesus Kristus. Dan orang Farisi ini menanyakan Yesus Kristus. Mereka heran, mengapa murid Tuhan Yesus Kristus tidak melakukan puasa seperti mereka orang Farisi dan murid Yohanes. Dari hal ini, dari pembacaan firman Tuhan, hari ini saya memberi tema Kristus adalah mempelai laki-laki kita. Amin, puji Tuhan. Mengapa saya memberi tema dari Kristus sebagai mempelai laki-laki kita? Mari kita bahas secara ini. Baik. Pertama, saya menjelaskan dalam suatu ilmu teologi biasanya menjelaskan siapa oknumnya. Sesuai dari metodenya, saya menggunakan ini agar untuk menguatkan fakta. Tapi dari hal ini kita bisa melihat ya, siapa oknum yang terlibat. Yang pertama adalah murid-murid Yohanes. Gimana kita bisa tahu? Itu dari Yohanes pasal ke-9 ayat ke-14 yang berkata, kemudian datanglah murid-murid Yohanes. Lalu yang kedua adalah yang sebelumnya. Lalu yang kedua adalah orang-orang Farisi. Ya, orang-orang Farisi. Yaitu yang ketiga adalah Tuhan Yesus, yang keempat adalah murid-murid Tuhan Yesus. Jadi keempat ini adalah oknum yang terlibat dalam percakapan ini, dalam peristiwa ini. Jadi Alkitab Lembaga Indonesia menuliskan hal yang berkuasa. Ini hal yang berkuasa. Jadi di mana peristiwa ini terjadi? Yaitu wilayah Galilea, kemungkinan besar di Kapernaum atau daerah sekitarnya. Dari mana kita tahu?
dari menurut dalam pasal-pasal sebelumnya dalam Matius pasal yang pertama 5 sampai ke 8, maka ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Seperti ini. Jadi dari ini kita tahu di mana peristiwa itu terjadi. Lalu selanjutnya, mengapa murid-murid Yohanes, orang-orang Farisi, menanyakan Yesus? Karena murid-muridnya Tuhan Yesus tidak berpuasa. Orang-orang Farisi dan murid-muridnya Yohanes Pembaptis. Seperti saya katakan tadi, mereka heran, mengapa tidak berpuasa? Seperti tradisi mereka, bagaimana mereka harus berpuasa pada waktu itu. Tapi kedatangan Tuhan Yesus pada waktu itu, murid-murid Tuhan Yesus tidak berpuasa. Selanjutnya, lalu apa jawab Yesus? Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mata itu bersama mereka? Tetapi